Selamat malam bosku. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit informasi, sharing-sharing ya bosku ya, tentang perawatan burayak lohan dari ukuran size 3 cm sampai kurang lebih size 7 cm, 6 cm. Ini berdasarkan pengalaman pribadi saya bosku. Yang saya bagikan dalam video ini murni berdasarkan yang saya lakukan setiap harinya ya bosku. Di depan kita ini ada lohan yang bisa dibilang masih belum cukup 2 jari lah, kurang sedikit, tapi punya mental yang sangat berani ya bosku, nggak penakut. Jadi perawatannya dari makannya sampai kesehariannya, simak sampai habis ya bosku. Bukan bermaksud untuk menggurui atau mengajari, melainkan berbagi pengalaman, sharing dari yang saya alami untuk melatih mental daripada burayak lohan itu sendiri bosku. Jadi kalau ada yang salah dari video saya ini, mohon dikoreksi, dikomentari yang benarnya bagaimana, yang salahnya harus bagaimana, supaya kita saling berbagi informasi dalam merawat ikan ya. Karena beda-beda orang, beda-beda cara menangani ikan itu sendiri. Di luar sana sangat banyak sekali orang-orang yang bisa merawat lohan dengan baik. Jadi sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung saya dengan like, komen, dan subscribe bosku, supaya saya lebih semangat lagi untuk buat video selanjutnya bosku. Depan kita ini sudah ada lohan kampai ukuran kurang lebih 7 cm. Dia punya mental ini luar biasa. Kita bahas dari perawatannya dari pagi sampai malam ya bosku. Dari pagi hari itu saya matikan dulu aeratornya yang ini bosku, aeratornya. Kemudian malamnya lampunya mati, paginya lampu saya nyalakan tapi aerator saya matikan langsung. Kemudian setelah itu nggak langsung diberi makan, tunggu dia sampai keluar sendiri gitu bosku. Biasanya dia kan kalau udah lapar keluar, dia di sini tuh minta makan biasanya. Nah di atas sini dia biasanya nih kayak ngejar-ngejar kita gitu. Nah baru kita kasih makan. Jangan langsung diberi makan kalau dia masih ngumpet di pojok-pojokan. Jadi nanti di video ini akan saya tampilkan pada saat lohan ini masih ukuran 3 cm bosku. Jadi lohan ini dulu awalnya penakut sekali bosku. Jadi ngelihat orang ngumpet di aerator, dinyalain lampunya lari sembunyi gitu, dideketin udah takut. Nah sekarang udah jauh berbeda bosku. Dari ikan ini perubahannya sangat signifikan. Terus paling pertama kenali karakter ikan juga bosku ya. Jadi pas setelah pagi saya kasih beri pelet. Jadi peletnya itu dulu waktu masih 3 cm saya pakai JDL bosku. Jadi saya push kepalanya, tapi nggak begitu ini ya bosku, namanya juga masih burayak. Nah jadi setelah pakai JDL, dulu awalnya markingnya ini agak tebal bosku. Terus saya hard tanning, maksudnya tanningnya itu hampir bisa dibilang 18 jam lah. Jadi pada saat 4 cm tanningnya sudah mulai saya kurangin. Jadi peletnya ini saya ngeracik sendiri ya bosku. Jadi di sini peletnya ada pelet yang ukuran S. Nah jadi ini peletnya nih bosku. Ini peletnya saya lupa juga mereknya apa dulu ya. Yang jelas kecil dulu peletnya ini saya kasih Karopil. Cuman ini baru saya pakai sekitar 2 mingguan ke belakang, 3 mingguan ke belakang lah. Jadi sebelumnya ini JDL dulu. Jadi pada saat saya sudah beri makan pagi itu saya biarkan. Nah, setelah dia makan langsung saya nyalakan aeratornya bosku. Aerator yang itu ya, gelembung-gelembung udaranya. Nah kemudian setelah itu saya kasih untulan wayang bos. Bisa pakai untulan wayang, atau pada saat masih 3 cm itu pakai rokok aja dulu bosku, rokok seperti ini ya, sampai dia mau ngikutin. Nah baru pakai wayang. Kalau masih kecil pakai wayang biasanya agak takut, tapi ada juga yang berani bosku sama wayang-wayang kayak gini. Jadi sampai dia habis, udah kenyang pagi itu kan, nyalain aeratornya supaya insannya nggak kebuka bosku. Soalnya kalau ikan kenyang itu biasanya agak susah bernapas bosku ya. Jadi
aeratornya saya nyalakan. Nah, kemudian saya nggak pakai pompa pada saat masih 3 cm sampai 5 cm ini, baru saya kasih pompa karena kotorannya sudah mulai besar-besar. Kemudian siang harinya kalau saya sempat, saya kasih lagi pelet. Nah, dan nggak langsung saya kasih pelet itu mungkin sekitar 5 sampai 4 butir aja, 4 sampai 5 butir aja pelet yang tadi ukuran segini nih. Tapi dulu JDL dulu bosku ya, JDL. Kalau JDL saya kasih 3. Nah, kemudian sorenya baru saya kasih pelet JDL lagi bosku. Ini kan dari 3 cm ke 5 cm itu kurang lebih sekitar sebulan bosku ya, hampir sebulan. Nah pada saat sudah 5 cm baru saya pakai ukuran ini, pelet ini yang campur karopil. Jadi dari 3 cm ke 5 cm jangan pakai karopil dulu bosku, pakai JDL aja dulu. Nah terus malam harinya baru saya pakaikan cabek, cacing beku ya bosku. Jadi pada saat malam harinya itu sekitar maghrib, kalau nggak habis sholat isya baru saya kasih cabek lagi bosku, cacing beku. Nah, gitu bosku. Kemudian setiap habis dikasih makan, biasakan interaksi dengan ikannya bosku ya. Interaksi dengan ikannya, entah itu dengan wayang atau dengan tangan seperti ini. Nah, biasakan interaksi dengan tangan bosku. Kemudian sudah dikasih cacing beku malam harinya, nggak langsung saya matikan lampunya bosku. Kalau dulu masih kecil, saya sipon dulu kotorannya yang di ini, saya sedot dulu kotorannya karena kan belum pakai pompa. Nah, kemudian setelah saya sedot kotorannya, jadi nggak ada sisa-sisa makanan seperti ini. Nah, baru dimatikan lampunya bosku. Lampunya dimatikan, biarkan ikannya istirahat sampai pagi hari, gitu bosku. Jadi memang jangan memberi makan ikan posisi dengan keadaan sangat kenyang bosku ya. Ini kita kalau bisa lihat nih perutnya di sini ya bosku. Nah ini perutnya nggak buncit ya bosku ya. Badannya kotak, badannya itu kotak. Jadi karakteristik lohan itu yang dicari memang seperti ini bosku. Badan kotak, kemudian ekor lebar. Nah, nanti ini kalau sudah size besar kita salon lagi bosku. Jadi pada saat size 6 cm ini sudah saya sempat saya salon ekornya bosku ya. Saya sobek-sobek. Nanti saya cantumkan videonya. Saya kasih cuplikannya lah. Nah, jadi kalau sudah dirapikan ekornya supaya yang kunciannya ini nih dari dorsal atas ke fin ekornya ini nyambung bosku. Nanti pada saat dia size masih sudah 10 cm. Jadi sudah ketutup bosku. Kemudian pemilihan daripada mentalnya dulu bosku. Mental, karena nggak semua lohan ini seperti ini mentalnya bosku. Jadi pastikan ikan dari 3 cm itu kita bisa latih sebelum dia mencapai 5 cm ke atas. Kalau mau pilih burayak, pilih yang dari 3 cm. Nah dari size itu kita bisa tentukan mentalnya gimana ke depannya bosku. Bahkan di sini bisa dibilang lohan ini tangan aja naik, dikasih sini dia dipatok-patok bosku. Jarang lohan yang bisa seperti ini bosku. Padahal ini sudah dikasih makan, perutnya sudah kenyang ini. Sebentar saya kasih contoh lohan yang penakut ya bosku. Jadi selain pakai wayang ini, biasakan pakai wayangnya setelah makan bosku ya. Setelah dia diberi makan. Jadi bisa pakai kaca untulan seperti ini bosku. Tujuannya itu banyak sekali bosku. Ini ya, dimasukkan ke dalam sana. Jadi tujuannya itu biar melatih keberanian dia. Atau kalau akuariumnya single ya, single sekatnya dibuka setelah makan aja bosku. Jangan setiap hari diperlihatkan dengan ikan lain bosku. Jadi kalau ikan lohan ini diperlihatkan terus dengan ikan sejenisnya, itu bisa merusak mental. Dalam artian mentalnya itu bisa agresivitas sama sesama jenisnya kurang, apalagi yang ke lawan jenisnya itu bosku. Ini saya kasih contoh kalau misalkan pakai tank sekat. Ini salah satu contoh, sama juga kampai bosku ya, cuman tidak mempunyai karakter yang seperti yang tadi bosku. Karakter seperti yang tadi.
Ini saya kasih contoh dulu pakai wayang ya. Jadi di sini kita pakai wayang tes ya. Nah, seperti ini agresivitasnya. Nah, beda nanti kalau misalkan pakai wayang dia nggak mau, bisa pakai kaca untulan. Kita coba kaca untulan. Jadi di sini pakai kaca untulan sudah kelihatan dia ada melawan ya bosku. Jadi biasakan pakai kaca untulan ini jangan terlalu sering bosku, karena kalau terlalu sering dia bisa jadi kurang agresif lagi di saat melihat ada sosok ikan lain di dalam akuariumnya itu bosku. Nah, ini salah satu trik yang kedua untuk melatih mental selain pakai wayang sama jari. Kalau jari-jari seperti ini dia nggak mau, pakai kaca untulan. Kemudian yang ketiga itu bisa dibuka sekatnya dengan yang tank sebelahnya bosku. Sebentar saya kasih contoh dengan yang lain, yang pakai cara yang selain kaca untulan. Jadi poin terpentingnya itu adalah melihat daripada karakter ikan itu ya bosku. Jadi usahakan jangan sampai kita yang mau ikan nurutin kita bosku. Jadi usahakan kita yang nurutin kemauan ikan kita. Di depan kita ini ada ikan tapi nggak kelihatan bosku, ngumpet karena penakut. Nah ini bosku, dia belang-belang. Jadi kalau ini seperti ini dilatih, dipuasakan pun biasanya jadi bisa malah jadi barefoot, jadi sakit. Kalaupun dikasih heater juga ya, heater cuman untuk biar nggak ada jamur aja bosku. Tapi untuk melatih mental ini agak sulit kan, soalnya dalam video ini kan kita bahas masalah mental ikan. Jadi cara nanganinnya yang seperti ini, yang takut sama orang masih awal, jangan disekat, jangan di single tank dulu bosku. Usahakan sekatnya itu dibuka ya bosku ya, seperti ini. Usahakan dia carikan lawannya gitu bosku, sampai dia kayak gini bosku ya. Jadi dia aktif lagi. Jadi cara nanganinnya yang seperti ini, dideketin masih takut tapi size-nya sudah di atas 5 cm ya. Usahakan sekatnya jangan ditutup dulu bosku, dibuka aja. Karena dia lagi fokus sama di lawannya itu bosku ya, dari yang sebelahnya gitu. Kita bisa pendekatan ke ikan lebih banyak lagi. Karena kalau langsung disekat, dia kebanyakan pasti mojok di situ bosku. Kebanyakan dia mojok, terus nggak mau ngepom ya, nggak mau keluaran, cuman pas makan aja dia baru mau keluar bosku. Jadi pastikan dia sekatnya dibuka dulu. Nanti setelah dia karakternya sudah terbentuk, udah mulai nggak takut sama kita, baru sekatnya ditutup di single tank bosku ya. Jadi kurang lebih saya seperti itu penanganannya. Kemudian masalah lampu kaget ataupun gimana itu, kalau saya pribadi sih lampunya saya nyalakan terus bosku. Jadi sebiasa mungkin lohan itu terbiasa dengan lampu ya bosku ya, terbiasa dengan sinar lampu sampai mentalnya terbentuk, baru kita single tank. Kurang lebih seperti itu bosku yang saya rasakan. Adapun lebih dan kurangnya nanti simak terus sampai habis ya bosku ya. Nah, di depan saya ini sudah kelihatan ya. Kalau yang ini karakternya dia mau pakai wayang itu, mau dia agresif. Jadi nggak semua ikan itu beda memang penanganannya bosku. Jadi harus dipahami karakternya dulu, baru kita kasih ditindak bagaimana mau ikannya itu bosku. Memang bagusnya itu dari 3 cm sampai ke 5 cm. Kalaupun disekat, biarkan dia melihat satu sama lain bosku ya. Jadi setelah size 5 cm karakternya sudah terbentuk, nggak takut dengan ikan lain, lohan lain, baru ditutup sekatnya atau di single tank. Jangan langsung di single tank dari ukuran size kecil, bisa di single tank dari size kecil tapi dibuka sekatnya. Gitu ya bosku. Ini kita lihat lagi yang sudah jadi seperti tadi bosku ya. Berbeda dengan yang ini ya bosku. Ini dari kecilnya memang sudah ngelihat ikan lain, bahkan lohan yang lebih besar daripada dia sudah sering diperlihatkan. Sampai dulunya kayak gitu juga bosku, putih pucat ngelihat lohan lain, ngumpet badannya hitam. Nah, tapi lama kelamaan dia mulai berani. Nah di situ saya mulai langsung single tank dia bosku, single tank tapi sekatnya nggak langsung saya tutup. Nah setelah karakternya sudah terlihat, jadi di tank 30, 40 sudah terlihat, baru saya pindahkan ke tank size 50 cm bosku. Jadi mulai perawatan dari makannya cuman itu ya bosku ya.
pagi pelet, kalau siang kalau sempat pelet lagi, malamnya cacing beku secukupnya. Jangan kasih makan dia sampai terlalu kenyang ya bosku, karena kalau terlalu kenyang dia jadi apa ya, perutnya buncit bosku, kurang bagus dilihat. Nah terus selebihnya masalah warna terserah mau pakai udang atau mau pakai pelet karopil atau pakai cacing beku karopil terserah, atau pakai lukantin bebas bosku. Cuman saran saya kalau untuk pewarnaan ikan itu di size 7 sentian lah, seperti ini baru bisa main warna enaknya. Jadi saran saya lebih baik fokus ke pembentukan body dulu bosku ya, pembentukan body terserah mau pakai pelet apa. Nah, baru pembentukan otomatis jenongnya juga naik sendiri bosku ya. Jenongnya naik kalau badannya bagus, kemudian baru warna terakhir bosku. Terakhir, karena mutiara udah pasti beda karakter ikan, beda karakter mutiara, tergantung dari cara apa karakter kemutiaranya itu. Kalau mau kita planning butuhnya seberapa itu lain lagi bosku. Kurang lebih seperti ini videonya bosku ya. Mohon maaf kalau ada yang keliru, kalau ada masukan-masukan bisa ditambahkan. Ini berdasarkan pengalaman yang saya rasakan sendiri bosku. Bisa dilihat di sini saya karakter mutiaranya juga jadi ya bosku ya. Ekornya dapat, body dapat, mentalnya nggak usah ditanya, dapat banget ini bosku. Saya cuman berbagi sedikit pengalaman saya bosku. Jadi lebih dan kurangnya bisa dipetik manfaatnya, yang baik-baik, yang nggak baik jangan ditiru ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau ada salah-salah mohon dimaafkan. Jangan lupa dukung terus dengan like dan subscribe. Makasih bosku.